Selamat pagi, Pak Ilyas. Selamat pagi, Pak. Silakan dulu, Pak. Baik, Pak Ilyas. Hari ini kita melakukan supervisi kelas. Iya, benar, Pak. Kita supervisi kelas. Kita melakukan supervisi kelas. Kita dengan siapa? Dengan Ibu Sufiana. Dengan Ibu Sufiana. Guru bahasa Indonesia. Iya, guru bahasa Indonesia. Pak, untuk supervisi hari ini kita menggunakan rubrik nilai A. Ya, untuk supervisi hari ini kita menggunakan rubrik penilaian pembelajaran diferensiasi. Menggunakan pembelajaran diferensiasi. Untuk kompetensi yang kita menggunakan untuk menjadi pengukuran atau kompetensi yang tercapai hari ini kita kompetensi apa? Ya, kompetensinya adalah kompetensi pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan KC. Oke, baik, berarti kompetensi yang digunakan hari ini kompetensi pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan KC dan budaya positif. Iya, sangat biasa, Pak. Kalau begitu, Pak, berarti saya mohon izin untuk bisa membantu Pak untuk melakukan supervisi. Bisa sekali, Pak. Silakan, Pak, kita lanjutkan. Oke, terima kasih. Masih sehat? Sehat. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, anak-anak, Ibu minta satu orang memimpin kita di dalam doa. Satu orang memimpin kita dalam doa, silakan. Bapak Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai akan pelajaran kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah melalui anak Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas Mari kita sama-sama tepuk tangan sama pagi 3 kali ya. Baru hati ini, otak ini, mulut ini mau bilang selamat pagi. Semua tahu? Tahu. Oke, 1, 2, 3. Tepuk tangan sama pagi. Pagi ini, otak ini, mulut ini mau bilang selamat pagi anak-anak. Silakan duduk sekali. Ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah pembelajaran ini anak-anak bisa dapat menentukan unsur kebahasaan, artikel maupun buku ilmiah. Tujuan yang kedua, setelah anak-anak menentukan unsur kebahasaan, anak-anak membandingkan kedua unsur kebahasaan antara artikel dan buku ilmiah. Setelah itu anak-anak mampu menentukan dan mempresentasikan hasil pekerjaan daripada anak-anak dan ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran, Ibu akan memutar video ini dan Ibu harap anak-anak silakan menyaksikan materi ini dari awal sampai akhir, dan LKS juga ada di dalam video maupun LKS itu juga ada di buku paket yang ada di tangan anak-anak di halaman 136. Oke? Oke. Ya. Pernah mendengarkan tentang artikel? Pernah. Pernah mendengarkan tentang unsur kebahasaan? Pernah. Oke. Apa itu artikel kira-kira? Apa yang dimaksud dengan artikel? Iya. majalah atau surat kabar. Majalah atau surat kabar. Oke, ada yang saya. Ya. Itu adalah KD yang hari ini kita pelajari, menganalisis kebahasaan, artikel atau buku. Itu struktur sudah ya. Nanti kita langsung saja kaidah dan membandingkannya. Jadi Ibu nanti akan kasih pindah videonya setelah ini.
mau dapat bacaan, angkat tangan supaya ibu bisa kasih tunjuk. Karena 2 bacaan dari kamu bagi. 3 orang baca artikel, 3 orang baca buku ilmiah. Ini kan juga panjang ya. Silakan duduk dulu serta teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Waktu yang telah diberikan kepada kalian. Unsur kebangsaan yang pertama adalah dia. Paragraf 1, Harian Kompas dan Sinar Harapan kerap membuat cerita pendeknya. Yang kedua, novelnya sering muncul di majalah Kartini, Femina, dan Horizon. 3, menangani lomba penulisan fiksi baginya sudah biasa. 4, sebagai penulis fiksi sudah banyak buku yang dihasilkannya. Paragraf 2, tidak sulit untuk mengenalinya karena topi. Demikian hasil pekerjaan dari kelompok 2. Ada yang mau menanyakan atau usul saran, silakan, harus ada. Karena ini Semasa SD saya doyan sekali membaca di Al-Quran. dia bingung semasa SD karena mereka Paragraf 3. Pas. terima sini daripada paragraf itu seperti ini, tulisannya akan menjorok ke dalam dan diawali dengan huruf kapital. Kata lain dari huruf kapital itu adalah kalimat ini atau paragraf ini diawali dengan huruf besar. Pesan daripada buku ilmiah. Sehingga itu nanti kita sambung pada pertemuan berikut. Sudah? Ya. Terima kasih. 1, 2, 3. Tepuk tangan ulang. Tepuk tangan. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Sufi. Selamat pagi Pak. Oke, apa kabar Ibu Sufi? Baik Bapak. Oke, Ibu Sufi tadi sudah melalui satu proses yang sangat luar biasa, itu adalah supervisi dari teman. Dari mungkin sebelum Ibu Sufi meninggalkan ruangan, saya sedikit mau diskusi dengan Ibu Sufi. Sudah. Jadi mungkin saya tanya-tanya sedikit terkait dengan hasil supervisi tadi. Ya. Ya, jadi perasaan Ibu bagaimana ketika tadi supervisi? Perasaan saya Bapak biasa-biasa saja. Oh, perasaannya biasa-biasa karena mungkin sudah sering tampil, jadi Ibu tidak rasa biasa-biasa ya. Luar biasa itu sangat profesional itu Ibu. Dalam pertemuan kita, saya dan Ibu ini mungkin ada harapan-harapan yang Ibu harus mendapatkan dari saya. Mungkin harapannya seperti apa? Harapan saya adalah Bapak semoga bisa dapat penguatan dalam supervisi ini. Bisa ada penguatan lagi terkait dengan hal-hal yang mungkin ada supervisi perbaikan. Luar biasa Ibu. Itu harus seperti itu supaya bisa ada penguatan lagi seperti itu. Dalam supervisi itu Ibu mungkin disarankan dari teman terkait dengan atau ada masukan dari teman terkait dengan hal yang harus diperbaiki dalam proses pembelajaran tadi. Hal-hal yang dapat diperbaiki adalah metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ditambahkan dengan proses pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Berarti pada dasarnya bahwa yang diperbaiki adalah bagaimana menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Nah, proses pembelajaran diferensiasi itu adalah proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Seperti itu. Berarti kira-kira yang diperbaiki itu kapan? Rencana untuk aksinya kapan untuk diperbaiki? Mulai sekarang Bapak, saya akan berusaha untuk memperbaiki yang lebih baik lagi. Saya berusaha untuk memperbaiki lebih baik ke depan mulai dari sekarang ya. Supaya proses pembelajaran itu bisa lebih efektif sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya. Mungkin dalam aksi Ibu atau rencana Ibu untuk melakukan perbaikan itu mungkin ada hal-hal yang paling alternatif atau yang prioritas untuk Ibu untuk bisa diperbaiki itu ada apa?
yang perlu diperbaiki itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran diferensiasi yang perlu prioritas dan yang perlu untuk diperbaiki. Ya, jadi mungkin pembelajaran diferensiasi yang perlu diperbaiki untuk bisa kedepannya bisa menjadi lebih bagus. Mungkin dalam hal prioritas itu mungkin butuh orang yang bisa mendampingi ibu atau memberikan ibu masukan, pemahaman untuk bisa perbaiki itu. Nah, mungkin ada kira-kira siapa yang bisa ibu ajak untuk bisa membantu ibu untuk mencapai tujuan itu. Yang bisa dapat membantu saya untuk memperbaiki hal itu adalah teman-teman sejawat yang lebih memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi itu. Luar biasa. Berarti ibu akan mencari teman yang memahami jelas tentang pembelajaran diferensiasi. Itu sudah sangat luar biasa. Itu sudah solusi yang paling tepat untuk ibu ambil, itu tindakan yang paling tepat. Kalau seperti itu mungkin itu yang harus ibu prioritaskan untuk bisa mencapai tujuan itu. Jadi mungkin rencananya sudah jelas, dan setelah pertemuan ini mungkin ada rencana-rencana ibu untuk bagaimana tindak lanjuti setelah kita diskusi ini seperti apa. Saya akan berusaha untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan supaya ke depan lebih baik lagi dari apa yang diharapkan. Berarti yang setelah tindak lanjut dari ini ibu akan memperbaiki segala hal-hal yang belum mencapai kompetensinya dalam proses pembelajaran untuk bisa mencapai tujuan. Sangat luar biasa. Itu sudah sangat luar biasa ibu, karena puji Tuhan hari ini mungkin kita diskusi setelah saja, tetapi sudah menjadi salah satu penguatan buat ibu untuk ibu bisa mencapai tujuan pembelajaran itu. Mungkin pertemuan kita hari ini cukup sekian ibu. Nanti mungkin ada waktu lagi untuk kita bisa diskusi sama-sama lagi ke depan, sama-sama mencari jalan keluarnya seperti apa. Ya, mungkin begitu saja ibu. Terima kasih ibu. Tuhan memberkati. Amin. Permisi Bapak.